Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih anak-anak ibu kelas 9 yang telah masuk dalam video pembelajaran ini. Kita masuk dalam perkembangan biakan pada hewan. Sebelumnya, ibu akan mengingatkan kalian untuk absen di kelas masing-masing, karena absensi kalian sangat berguna untuk dihitung di akhir semester. Baiklah, kita masuk pada perkembangbiakan pada hewan. Nah, pada hewan dilihat dari sini, yang pertama itu bisa melalui perkembangbiakannya secara aseksual. Apakah itu aseksual? Aseksual adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa adanya proses perkawinan. Melalui tiga tahap, ada tiga caranya. Pertama dengan tunas, yang kedua secara fragmentasi, yang ketiga bisa secara partenogenesis. Nah, tunas ini biasanya pada tumbuhan hewan tingkat rendah, ya. Contohnya hidra spesies atau hidra sp, di mana nanti dia akan memisahkan diri pada induknya, kemudian dia tumbuh membentuk individu baru. Yang kedua, fragmentasi. Fragmentasi itu pada hewan tingkat rendah. Contohnya biasanya pada planaria, yaitu jenis cacing-cacingan, di mana bagian tubuhnya jika terpotong, misalnya bagian kepala yang terpotong, maka badannya bisa membentuk kepala baru, dan kepala yang terpotong bisa membentuk badan yang baru. Kemudian partenogenesis juga pada hewan tingkat rendah, dimana di sini betinanya memproduksi sel telur tanpa terjadinya proses fertilisasi. Biasanya contohnya kutu air, kemudian lebah, kemudian kutu daun. Nah, berikutnya perkembangan pada hewan yang secara seksual ini ada melalui vivipar. Vivipar itu adalah hewan yang melakukan proses perkawinan, adanya peleburan inti sel sperma dan inti sel telur, kemudian membentuk zigot, menghasilkan embrio, calon anak yang baru, kemudian dilahirkan. Itu biasanya yang kita kenal, contohnya ya bisa sapi, kambing, kerbau, dan rata-rata mamalia seperti itu. Kemudian ovipar. Ovipar merupakan hewan yang bertelur, di mana perkembangbiakannya anaknya itu berada di dalam telur. Nah, embrionya dilindungi oleh cangkang telur. Cadangan makanan embrio ini didapat dari kuning telur yang berada di dalam telur itu. Contohnya biasanya ini, ya, hewan ovipar ini biasanya contohnya yang kita tahu apa ya? Ayam gitu, merpati, dan sebagian induknya ada yang mengerang langsung telurnya, ada yang menyimpan telurnya di pasir atau tanah. Kemudian ini ovovivipar. Ovovivipar merupakan hewan yang bertelur dan melahirkan, di mana dalam proses perkembangannya calon anak itu awalnya berkembang di telur, tetapi ketika lahir dia dilahirkan gitu. Itu terjadi dalam hewan jenis ovovivipar. Biasanya jenisnya ini adalah ular dan kadal, ya. Kemudian perkembangbiakan hidup hewan ini ada siklus hidup yang tanpa metamorfosis, ada yang metamorfosis. Nah, apa itu bedanya? Di sini kita lihat bahwa perkembangannya, kalau yang tanpa metamorfosis, maka hewan itu dari mulai dia lahir atau ditetaskan, dia tidak mengalami perubahan yang signifikan gitu ya. Tidak mengalami perubahan yang signifikan terhadap induknya. Contohnya seperti ikan, ayam, kambing gitu. Nah, sedangkan yang siklus hidup dengan metamorfosis ini biasanya terjadi melibatkan perubahan-perubahan yang radikal gitu, perubahan yang sangat
berbeda dengan indukannya dari proses dia lahir sampai dia besar. Nah, di sini ada lagi terbagi dua, yaitu siklus hidup metamorfosis yang sempurna dan tidak sempurna. Yang sempurna ini adalah dari bentuk telur sampai dia bentuk dewasa, perubahan bentuknya bermacam-macam melalui beberapa tahapan. Ya, di sini ada contohnya. Kalau metamorfosis sempurna adalah kupu-kupu. Yang biasa kita kenal kupu-kupu itu ada telur, larva, kemudian menjadi dewasa. Itu sangat berbeda dari proses dia lahir, dari awal dia lahir. Sedangkan pada metamorfosis yang tidak sempurna, ada beberapa bagian tubuhnya yang sama, meskipun ada yang berbeda juga. Makanya disebut dengan metamorfosis tidak sempurna. Contohnya di sini adalah biasanya terjadi pada belalang, ya. Belalang dia telur menjadi nimfa. Nimfa itu adalah kepompong menjadi imago dan dewasa. Dia tidak mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Yang berbeda hanya telurnya. Telurnya ya bentuk telur kayak pupa. Telurnya kayak pupa, ya. Kemudian menjadi nimfa kayak kecoa lagi, langsung ibu kan akan gambar kecoa nih. Kemudian berubah menjadi imago dewasa, bentuknya masih seperti kecoa. Kemudian teknologi perkembangan hewan. Di sini ada 3 teknologi perkembangan hewan. Teknologi perkembangan hewan, ya. Sebenarnya ini sudah ada di Indonesia jauh sebelum tahun 2000, tetapi memang belum banyak dimanfaatkan karena keterbatasan fasilitas, sarana, prasarana, dan ilmuannya. Yang pertama adalah hibridisasi. Hibridisasi atau kawin silang. Nah, mungkin anak-anak ibu pernah dengar apa itu kawin silang. Misalnya ikan lele kampung atau ikan lele sungai itu disilangkan perkawinannya dengan ikan lele Thailand. Itulah menghasilkan dengan ikan lele ikan lele sangkuriang. Nah, sedangkan ikan lele Afrika dengan ikan lele betinanya Amerika Tengah, itulah disebut dengan ikan lele dungu. Nih, contoh dari hibridisasi. Berarti gunanya untuk apa? Kawin silang untuk mencari varietas baru atau indukan baru atau jenis baru yang mampu bisa menghasilkan produksi baik tumbuhan ataupun hewan yang cepat agar bisa dipanen dan dimanfaatkan oleh manusia. Yang kedua, kawin suntik. Kawin suntik. Apa gunanya kawin suntik? Kawin suntik ini untuk mempercepat terjadinya proses fertilisasi. Contohnya pada sapi, ya. Sapi itu kan sulit melakukan perkawinan karena yang betinanya tidak terlalu mau sering gitu kan. Nah, makanya diambil kawin suntik sebagai langkah untuk mempercepat terjadinya proses fertilisasi. Supaya apa? Supaya si sapi betina bisa melahirkan anak-anak yang banyak tanpa adanya musim atau menunggu saat kapan dia ingin kawin. Nah, yang terakhir, yang nomor 3, cloning. Nah, ini yang masih belum familiar, ya, yang belum familiar di Indonesia, tapi di luar negeri sudah. Dianggap apa? Dianggap ini kita mampu merekayasa gitu. Jadi contohnya, misalnya si sapi ini kita pengennya nanti sapi yang keluar itu warnanya coklat. Bukan coklat ya, hitam.
tutul coklat atau hitam, tutul merah atau tutul putih. Nah, kita bisa mengkloningnya di sini. Caranya apa? Ini kita ambil indukannya, genetiknya, kromosomnya yang jantan, kemudian kita suntikkan ke betinanya supaya untuk menghasilkan anakan yang sesuai yang kita inginkan. Ya, itu disebut dengan cloning. Baik, itulah tentang perkembangbiakan pada hewan. Ibu harap kalian bisa belajar kembali dengan membaca ulang materi yang telah Ibu sampaikan ini dengan menambah khasanah keilmuan melalui buku cetak dan LHS yang telah diberikan. Berikut ada beberapa tugas yang harus kalian selesaikan dengan waktu 1 minggu ke depan. Khusus untuk materi Ibu, dan di kelas Ibu itu tugasnya akan dikirim ke classroom. Sedangkan guru yang bidang studinya tidak Ibu, silahkan kalian konfirmasi kepada guru makalnya akan dikirim ke mana. Apa saja tugasnya? Baik, bentar ya Ibu sampaikan. Yang pertama tugasnya adalah Ibu minta kalian mampu menjelaskan siklus perkembangbiakan hewan secara vivipar, ovipar, ovovivipar. Ya, itu kerjakan di kertas double folio. Yang kedua, Ibu inginkan kalian menggambar. Ingat ya, menggambar siklus hidup, metamorfosis. Binatangnya nyamuk dan hewan. Dan kecoa. Nyamuk dan kecoa. Jadi tugas yang kedua adalah Ibu meminta kalian menggambar di kertas double folionya atau kertas HVS-nya siklus hidup metamorfosis nyamuk dan kecoa disertai dengan urutan setiap gambar. Kemudian dikelompokkan yang mana yang metamorfosis sempurna dan mana metamorfosis tidak sempurna. Baiklah, demikian materi hari ini yang dapat Ibu sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Tetap semangat, tetap belajar, tetap beraktivitas, lengkapi segala tugas yang telah diberikan oleh semua gurunya. Sampai bertemu di lain waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.